Halo, apa kabar semuanya? Kita jumpa lagi di serial film All of Us Are Dead bagian ke-7. Sebelumnya sudah nonton yang bagian 6? Bila Anda belum, Anda bisa mengklik link di atas bagian kanan untuk menonton terlebih dahulu. Jangan lupa like, subscribe, and share bila Anda suka dengan cerita film ini. Di awal film, kita diperlihatkan mobil tentara dan beberapa pasukan yang sudah dipersiapkan untuk menolong orang yang sedang terjebak oleh zombie. Jae-jun adalah salah satu tentara yang mendapatkan telepon dari mamanya. Jae-jun, kamu sedang di pangkalan? Kau tidak kemana-mana kan? Aku takkan pergi ke sana. Ibu tidak usah khawatir. Jae-sun berbohong kepada ibunya dengan mengatakan dia akan pergi bermain bola, yang ternyata dia ikut serta dalam pembebasan orang dari zombie di sebuah mall. Zombie yang berada di sana pun ditembak oleh para tentara dan mereka berhasil dalam upaya penyelamatan. Tiba-tiba dari atas meja seorang zombie melompat dan menggigit leher Jae-jun. Jae-jun kemudian berubah menjadi zombie dan dikarung di sebuah tas. Di sisi lain, nampaklah ayah Onju yang lagi keluar dari laut. Di ruangan sekolah, nampaklah Onju sedang memberikan handycam kepada Soo-hyuk untuk merekam dan meninggalkan pesan di handycam. Namra kemudian bertanya pada Soo-hyuk, "Mengapa kamu mengikatkan tali di tanganmu dan di tanganku?" "Karena merasa gelisah," kata Soo-hyuk. "Apa? Kamu tidak gelisah?" "Tidak. Padahal aku kemarin mencium harum di badanmu, kepengen menggigit dan memakanmu. Itu pertama kali kamu memanggil namaku Namra, yang biasanya kamu cuma memanggilku ketua kelas dan ketua kelas. Aku takut ketahuan jika memanggil namamu," kata Soo-hyuk. "Ketahuan apa?" "Ketahuan aku menyukaimu," kata Soo-hyuk. "Aku selalu bergaul dengan para pecundang dulunya, tidak begitu pintar, sedangkan kamu pintar, seorang murid yang teladan, dan cantik." Sambil merekam di handycam, Namra juga mengatakan, "Aku juga menyukaimu," dan langsung mencium Soo-hyuk, dan kemudian mereka bergandengan tangan. Di sisi lain, nampaklah Kim Cheol-soo yang memiliki nama panggilan NG sudah menjadi spesies zombie baru dan memiliki telinga yang sensitif. Dia menjadi kuat dan membuat pintu menjadi rusak. Dia masuk ke ruangan piket malam dan menemukan seorang guru yang lagi bersembunyi di sana. NG mengatakan dia sangat lapar dan menuju akuarium dan memakan ikan yang ada di sana. "Apakah kamu digigit?" tanya guru. "Iya, saya digigit." "Kamu digigit ya? Pasti sakit sekali kan? Baiknya kamu dibawa ke ruangan UKS," sambil memukul kepala NG dengan termos. Tanpa merasa sakit, melanjutkan memakan ikan yang terjatuh. "Keluar," kata gurunya sambil memegang pisau. Lalu NG menyerang dan menggigit perut guru. Guru pun menusuk NG berkali-kali menggunakan pisau. Di ruangan lain, telinga Namra menjadi sensitif dan mendengarkan ada yang sedang lagi muntah. Apakah seseorang yang sudah menjadi zombie spesies baru, telinganya menjadi sensitif, menjadi kuat, dan sadar diri seperti manusia biasa? "Kalian tidak mendengarkannya?" tanya Namra. "Tidak, kami tidak mendengar apa-apa." Di bagian luar, nampaklah Guinam yang sedang mencuci wajah dan minum air dari keran. Dia mendengarkan sesuatu di telinganya. Lalu Guinam pun pergi melihatnya dan temannya berkata, "Cepat masuk kemari."
kenapa matamu? Lalu temannya Guinam pun memukul kepalanya. Ayo pergi ke sana, memancing zombie agar kita dapat melarikan diri. Aku tidak mau, kata Guinam. Dasar pengecut, dengarkan perintahku. Kamu masih bawahanku, sambil menampar Guinam. Lalu Guinam pun menarik temannya keluar dan hendak mematahkan tangan temannya. Ayo, memohonlah padaku. Sekarang aku lebih hebat dan kuat darimu, kata Guinam. Guinam langsung mematahkan tangannya dan zombie pun datang menggigit teman Guinam. Sambil memandang kaca, Guinam berkata, Cheongsan, aku akan mencungkil matamu. Di ruangan lain, Onju berkata, kita hidupkan musik di ruangan ini. Menumpukkan meja dan kursi, kemudian kita pergi lewat pintu yang lain. Di ruangan polisi, nampaklah ayah Onju yang sedang merawat lukanya. Ayah Onju membongkar paksa pintu dan terali besi untuk mengambil senjata yang tersimpan di sana. Di bagian luar, zombie pun mulai masuk ke ruangan. Ayah Onju pergi dengan sebuah senjata dan sebuah tas di punggungnya. Ikat kursi dan mejanya agar kita bisa menghadang zombie. Di ruangan pelatihan memanah, Mijin dan beberapa temannya mengikat tandu untuk mengangkat Jonyong yang lagi terluka untuk keluar dari sana. Saat keluar dari tandu mereka malah patah. Hari menembakkan panah ke arah kawanan zombie yang datang dan kemudian mereka berbalik ke ruangan tadi lagi. Kita buat tandunya yang lebih kuat lagi. Di restoran ayam goreng Cheongsan, nampaklah Ho Cheol sedang melakban kakinya dan terjadi perdebatan karena Cho Hyol takut keluar dari restoran tersebut. Kita akan pergi menggunakan sepeda motor. Bagaimana dengan ibuku? Nanti kita kembali dan menjemputnya. Putraku sudah besar sepertimu. Nanti aku kenalkan padamu. Tapi aku sudah punya pacar, kata anak kecil tersebut. Lalu mereka berempat pun keluar dengan menaikin sepeda motor, berputar dari satu jalan ke jalan yang lain. Di perjalanan, nampaklah seorang yang lagi berdiri di atas genteng dan meminta tolong. Pergi, ayo kita pergi, kata Hoshio. Kenapa kau turun? Pegang bayinya, aku akan menyelamatkannya. Hoshio pun kemudian menggas sepeda motor dan meninggalkan temannya. Akhirnya, selesai juga mereka menimpa meja dan kursi. Saat hendak membuka pintu, Suhyok bercerita kepada Cheongsan, Guinam ingin membunuhmu. Iya, saya merekamnya saat dia membunuh kepala sekolah. Guinam sudah mati. Dia jatuh dari lantai 4 saat berkelahi denganku. Dan aku menyukai Namra dari dulu. Perlakukan Onju dengan baik, kata Suhyok. Suhyok kemudian membuka pintu dan mereka menghidupkan musik. Para zombie pun masuk ke ruangan tersebut. Daesu teriak lebih keras, harga zombie semuanya kemari, kata Onju. Mereka kemudian membunyikan berbagai peralatan yang tersedia dan menahan tumpukan meja dan kursi. Di bagian karantina, nampaklah kepala komando darurat sedang melihat Jae-jun yang sudah berubah menjadi zombie. Hubungi orang tuanya untuk minta persetujuan melakukan eksperimen dan otopsi. Kepala komando darurat datang menemui anggota dewan dan mengatakan, kalian kuharap tidak buat keributan dan ikuti peraturan
Tidak ada pelakuan khusus buat kalian. Baiklah, kata anggota dewan. Saya cuma minta satu permintaan. Tolong kirim helikopter ke SMA Hyosan. Seorang petugas pemadam kebakaran sedang ke sana sendirian. Kita harus menyelamatkan para siswa. Kepala komando pun pergi tanpa mau mendengarkan anggota dewan. Karena tumpukan sudah hampir runtuh, mereka pun bersiap melarikan diri. Cheongsan menarik Daisu dan keluar dari ruangan dan berlari ke lantai atas. Sesampai mereka di atas, pintu dikunci di bagian luar dan mereka pun mencoba mendobrak pintu. Di sisi lain, nampaklah Guinam yang sedang berjalan menuju atap untuk mencari Cheongsan. Namra berkata, kawanan zombie akan segera datang. Cheongsan dan Suhyuk pun bersiap menghadapi mereka. Cheongsan dan Suhyuk pun berkelahi dengan zombie. Di lantai paling atas, nampaklah helikopter berusaha turun ke sekolah Hyosan. Dan tentara bertanya, "Di mana temanmu? Apakah tidak ada yang lain?" Karena zombie yang datang semakin banyak, mereka pun menggunakan tenda untuk menghadang zombie. Cheongsan dan Suhyuk terkejut melihat Guinam yang jatuh dari lantai 4 dan masih hidup. Tenaganya yang kuat, tampaklah Guinam lagi mengangkat seorang zombie. Apakah Guinam akan membunuh Cheongsan dan Suhyuk? Cerita pun bersambung ke All of Us Adept bagian ke-8. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kami bahagia. Sampai jumpa di episode berikutnya.